Sebuah tabir kelam baru saja terkuak dari sebuah usaha percetakan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kasus penyekapan brutal yang menimpa seorang pekerja bernama Tegar Saputra, pemuda berusia 25 tahun, diduga kuat bukanlah kelakuan pertama yang dilakukan oleh sang pemilik usaha. Ada indikasi kuat bahwa praktik tidak manusiawi ini sudah menjadi budaya hukuman yang mengakar di sana. Kuasa hukum korban, Petrus, membeberkan fakta mengejutkan saat mendatangi kediaman Tegar di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan nada angkuh, pemilik percetakan secara blak-blakan mengakui di depan tim hukum bahwa menyekap dan memasung karyawan adalah hal yang biasa mereka lakukan jika ada pekerja yang dianggap melakukan pelanggaran. Pengakuan arogan itu bahkan sempat rekam jelas oleh kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Tak hanya itu, sang pemilik usaha merasa dirinya kebal hukum. Ia sempat melontarkan kalimat tantangan dengan menyebut bahwa mereka memiliki polisi sendiri yang siap mengamankan bisnis mereka, seraya meminta tim kuasa hukum korban untuk menunggu kedatangan aparat suruhannya tersebut. Seiring bergulirnya penyelidikan, jejak-jejak eksploitasi masa lalu mulai terendus. Tegar dan rekan-rekan kerjanya ternyata bukan korban pertama dari kekejaman ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun tim hukum, sebelumnya ada seorang pekerja bernama Doki yang mengalami nasib jauh lebih tragis. Doki diduga kuat telah diperbudak dan dieksploitasi selama 1 tahun 2 bulan tanpa menerima upah sepeser pun. Beruntung, nasib baik masih berpihak padanya. Doki akhirnya berhasil melarikan diri setelah dengan susah payah melepaskan belenggu borgol di tangannya. Ironisnya, kekejaman di percetakan ini bermula dari perkara yang sangat sepele. Pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa konflik berawal dari penjualan limbah plat percetakan oleh korban senilai Rp700.000. Limbah tersebut sebenarnya adalah barang sisa yang sudah tidak diambil oleh pelanggan dan biasanya bebas dikumpulkan oleh para pekerja. Namun kali ini, manajemen perusahaan mempermasalahkannya. Korban sempat diminta mengembalikan uang sebesar Rp500.000. Masalah membesar ketika korban tidak mampu melunasi sisa uang sekitar Rp200.000. Dari sinilah arogansi perusahaan memuncak. Secara tidak masuk akal, manajemen justru menuduh korban dan pekerja lain telah merugikan perusahaan hingga memeras mereka dengan meminta ganti rugi yang mulanya menyentuh angka fantastis, Rp230 juta. Setelah melalui proses negosiasi yang penuh tekanan, angka tersebut turun menjadi 70 juta, hingga akhirnya menyentuh angka 50 juta rupiah. Keluarga dari salah satu korban lainnya yang bernama Adit, bahkan sudah mengusahakan dan menyerahkan uang 50 juta rupiah tersebut demi kebebasan sang anak. Pihak perusahaan berjanji akan melepaskan Adit pada tanggal 20. Namun nyatanya, janji itu palsu. Hingga tanggal 26, Adit tak kunjung dibebaskan, yang akhirnya mendorong pihak keluarga meminta bantuan hukum ke lebih Kalimantan Barat. Ketika tim hukum tiba di lokasi percetakan di Senen, pemandangan mengerikan justru terhampar di depan mata. Alih-alih hanya menjemput Adit, mereka menemukan fakta bahwa Adit sedang disekap dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dengan kaki dan tangan dirantai. Saat tim hukum menyisir lantai atas bangunan, mereka terkejut karena menemukan 2 korban lain, termasuk Tegar Saputra, yang mengalami penyiksaan serupa. Uang rupanya mencoba dijadikan senjata oleh pelaku untuk membungkam kasus ini. Petrus mengungkapkan bahwa selama mendampingi korban, dirinya berkali-kali didatangi oleh oknum kepolisian yang diduga kuat merupakan suruhan pemilik percetakan. Oknum-oknum ini mencoba menawarkan uang damai agar kasus tidak naik ke ranah hukum. Nilai suap yang ditawarkan pun terus meroket tajam, mulai dari 20 juta rupiah hingga menyentuh angka fantastis, 1 miliar rupiah.